Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Rusdiana, NIM 182310101062, kelas B 2018 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan role play terkait pengkajian keperawatan keluarga terhadap keluarga Nyonya S. Nah, dalam melakukan pengkajian keperawatan keluarga, terdapat 4 fase yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu fase prainteraksi, kedua fase orientasi, ketiga fase kerja, dan yang keempat yaitu fase terminasi. Sebelum kita melakukan kunjungan terhadap keluarga binaan, maka kita perlu melakukan fase prainteraksi terlebih dahulu. Fase prainteraksi ini meliputi 1. Mempersiapkan alat, media, serta perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu menganalisa masalah terhadap kunjungan dan pengkajian yang akan dilakukan. Serta yang ketiga yaitu mempersiapkan data sebelum melakukan pengkajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk deh. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ati Rusdiana, mahasiswa keperawatan dari Universitas Jember. Apakah benar dengan Ibu Salimah? Ya, betul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktunya untuk dilakukan kunjungan pada hari ini. Nah, sebelumnya boleh itu diizinkan untuk melihat kartu keluarga. Terima kasih Ibu. Nah, pada kunjungan hari ini saya akan melakukan pengkajian mengenai lingkungan, struktur, serta fungsi dari keluarga Ibu. Tujuannya untuk mendapatkan informasi serta data-data sehingga kita nanti dapat menganalisa secara bersama-sama jika kemungkinan terdapat masalah-masalah dan kita juga dapat menanganinya secara bersama-sama. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia, nggih? Ya, bersedia. Baik, kalau begitu tindakan atau kunjungan pada hari ini butuh waktu sekitar 7-8 menit. Apa ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Udah cukup. Bisa dimulai berarti ya. Baik Ibu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Ibu monggo bisa menjawabnya, nggih. Bisa dimulai nggih, Ibu? Yang pertama tentang lingkungan keluarga. Untuk karakteristik tetangga dan komunitasnya Ibu. Untuk rumah-rumahnya memang berhadap-hadapan. Ya. Untuk suku dan bahasa di sini apa saja yang digunakan? Bahasa Madura, Jawa, ya Indonesia. Oh, begitu. Untuk mayoritas agama apa nggih Ibu? Islam. Untuk pada masa pandemi ini apakah sering berkumpul Ibu bersama dengan Jarang. komunitas? Jarang nggih Ibu. Tetapi kalau bertemu sering bertegur sapa? Ya. Oh, begitu. Untuk mobilitas geografi keluarga, sejak kapan tinggal di desa ini Ibu? Ya, sejak lahir. Sejak lahir nggih. Kalau nyaman ya Ibu? Jauh dari bencana alam? Jauh. Jauh. Untuk perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakatnya, kapan biasanya waktu meluangkan berkumpul dengan keluarga Ibu? Malam hari. Sore, malam. Sore, malam nggih. Begitu. Kalau untuk dengan komunitas atau tetangganya itu seperti waktu apa saja? Ya, kalau cuma bertemu itu saling tegur sapa, jarang kumpul. Oh, jarang kumpul begitu ya Ibu. Untuk sistem pendukung keluarganya, apakah hubungan dengan keluarga besar harmonis ya Ibu? Harmonis. Dengan keluarga suami juga Ya, harmonis? harmonis. Alhamdulillah ya Ibu. Untuk pemilihan tempat tinggal Ibu ini jauh dari pelayanan kesehatan? Jauh. Puskesmas berapa kilo Ibu? Kalau puskesmas itu 6 kilo. 6 kilo ya. Kalau untuk seperti tempat praktik mandiri itu berapa? 3 kilo. Perkiraan 3 kilo. 3 kilo. Nah, sekarang kita lanjut kepada struktur keluarga ya Ibu. Untuk pola komunikasi keluarga, komunikasi yang digunakan sehari-hari. Waduh, kan. Nah, untuk masalah, jika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya atau komunikasi yang dilakukan? Ya, musyawarah. Musyawarah ya Ibu. Jadi kalau ada konflik itu bisa diselesaikan secara baik-baik, begitu? Ya, betul. Untuk struktur kekuatan keluarganya, biasanya kalau ada pengambilan keputusan,
siapa yang berperan penting ya Ibu? Ya bapaknya anak-anak itu. Suami ya Ibu. Tetapi apakah juga itu dibicarakan dengan Ibu? Iya. Oh, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk struktur peran keluarga. Di sini dalam satu keluarga terdapat 4 orang ya. Berarti Betul. formalnya itu Bapak ya ini sebagai suami, Ibu S ini sebagai istri, Nona A dan Nona F ini sebagai anak ya Ibu. Betul. Untuk informalnya itu berarti suami sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga dan kedua anaknya masih sekolah. Iya masih. Begitu ya Ibu. Nah, sekarang kita pada nilai dan norma yang ada. Apakah menerapkan atau norma apa biasanya dan nilai-nilai seperti apa yang diterapkan? Misalnya seperti norma agama gitu. Ya agama, sholat gitu. Oh iya, Anak-anak begitu. harus sekolah ngaji. Untuk kemanusiaan juga ya Ibu saling membantu Ya, begitu. saling tolong menolong. Iya. Untuk sekarang pada fungsi keluarga Ibu. Untuk fungsi afeksi ya Ibu, kebutuhan-kebutuhan keluarga, pola-pola respon hubungan keakraban. Apakah akrab dengan itu Bu? Apa keluarga besar dari suami juga akrab? Akrab. Sering bertemu pada masa-masa ini? Jarang. Oh jarang ya Ibu. Selama pandemi jarang ketemu. Tapi masih berhubungan lewat telepon, chat, Berkomunikasi. berkomunikasi. Apa ada sebelumnya pernah ada konflik? Ya jarang kan, jarang kumpul. Oh jarang kumpul. Tetapi kalau semisal ada konflik itu Ya diselesaikan bersama. secara musyawarah begitu ya Ibu. Jadi apabila ada perbedaan pendapat antara ibu dan suami biasanya bagaimana cara mengatasinya ya Ibu? Ya musyawarah itu secara baik-baik bicara. Berarti Secara bisa baik-baik. dikatakan nggak Ibu kalau hubungan antara Ibu S ini dengan suami sangat kuat nggak Ibu? Ya betul. Benar. Nah, untuk yang terakhir mengenai fungsi sosial. Apakah pada masa pandemi ini sering ikut bersosialisasi ya Ibu? Udah jarang. Sudah jarang ya. Tetapi kalau semisal kegiatan kerja bakti, gotong royong masih ada di desa? Ya masih. Masih. Kan kalau musim kan sekarang musim hujan. Begitu. Jadi Masih. untuk sosialnya cukup tinggi dan kuat ya di desa ini. Apa ada yang mau ditanyakan Ibu? Udah cukup. Untuk kunjungan hari ini mungkin cukup sekian ya Ibu. Kita akan melanjutkannya dengan pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini saya mohon izin Ibu untuk meminta keluarga secara lengkap. Nanti sehingga kita dapat melakukan proses pemeriksaan fisik secara lengkap. Begitu ya Ibu. Nah, berdasarkan dari hasil dari kunjungan kali ini juga tidak terdapat masalah ya mengenai lingkungan, struktur dan fungsi baik-baik ya. Baik-baik aja. Nggak ada. Baik. Nah, untuk ada yang mau diklarifikasi sebelumnya? Udah ada, udah cukup. Sudah ya Ibu. Saya izin bertanya mengenai respon diadakannya kunjungan seperti ini, bagaimana respon Ibu? Monggo Ibu bisa disampaikan. Ya cukup baik untuk motivasi keluarga kami. Itu membawa manfaat. Seperti itu ya Ibu. Terima kasih sebelumnya. Kalau begitu kita bertemu 2 hari mungkin ya Ibu, 2 hari ke depan. Waktunya kemungkinan untuk menunggu keluarga lengkap itu seperti apa? Sore ya Atau begitu. malam. 2 hari ke depan malam ya Ibu, kita akan melakukan pengkajian pada pemeriksaan fisik. Kalau begitu saya izin untuk pamit terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya ya Ibu. Monggo Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.